Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom, ketemu lagi di Titik Koma. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Titik Koma adalah program kolaborasi dari Pijar TV dan Muda untuk Indonesia. Dan program Titik Koma ini isinya tentang cerita dari teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita yang di dalam kehidupannya mereka menemukan satu fase di mana mereka merasa itu adalah titik atau akhir dari cerita kehidupan mereka. Namun mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kebenaran, atau juga mereka berjumpa sama lingkungan tubuh Kristus yang gak melihat itu sebagai titik, tapi mereka lihat itu sebagai koma, atau cerita hidupnya mereka belum berakhir. Masih ada kelanjutan dan masih ada pengharapan. Program Titik Koma akan tayang setiap hari Jumat jam 5 sore, pastinya di aplikasi GoPlay. Juga nanti teman-teman bisa menyaksikan program Titik Koma di platform YouTube di channelnya Pijar TV atau Muda TV, Muda untuk Indonesia. Hari ini bersama dengan saya, Oyo, tapi aku juga nggak sendirian. Aku hari ini ditemanin sama aku Tasya Emanuela. Dan kita berdua nggak sendirian nih Kak. Betul, kalau berdua doang juga nggak seru kan ya. Hari ini kita kedatangan teman kita yang gokil banget lah ya. Pastinya kita sama-sama kenal gimana dampak yang dia bawa ya. Iya. Abraham Caleb. Yeay, Selamat datang Kak Caleb. Oke Leb, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih Leb, mau minta lu untuk memperkenalkan diri dulu dong. Anda siapa? Anda nih single atau sudah double pakai telur? Double momen. Emang badminton? Ganda campuran Anda. Boleh perkenalan dong, kesibukannya apa, aktivitasnya apa nih hari-hari ini? Oke. Nama tadi nggak usah lah, udah ya. Nggak apa-apa. Oke, nama gue Abraham Caleb. Terus sibuknya sekarang nyibukin diri sendiri. Iya, kalau masih di aku ya statusnya masih mahasiswa. Tingkat akhir, pejuang tingkat akhir. Terus tahun keberapa di tingkat akhir? Ya udahlah ya, namanya tingkat akhir. Begitu ceritanya ya kan. Terus ya abis itu melayani Tuhan di gereja dan di komunitas. Oke Kak Caleb, nah kan hari ini nih Kak Caleb sebagai narasumber kita nih. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih di sesi Titik Koma ini. Dan tema hari ini kan tentang Answer His Calling. Aku yakin pasti teman-teman juga sering denger nih Answer His Calling itu apa sih? Kayak familiar banget. Iya sering banget ya Kak. Mungkin teman-teman lihat-lihat kaos juga sering kelihatan. Oh iya betul juga. Yang biasanya logonya begini-begini. Oh iya. Ya Answer His Calling. Nah aku mau nanya di Kak Caleb, apa sih cerita di balik Answer His Calling itu? Apa maksudnya? Cerita nih, panjang nih. Boleh cerita latar belakangnya. Oh, tadi kenapa lo akhirnya memilih dibalik untuk Answer His His Calling ini? Ya. Kenapa lo memilih pengen membagikan cerita lo tentang Answer His Calling gitu di kehidupan lo? Answer His Calling ini seperti apa sih sebenarnya? Tadi ditanyanya dibalik Answer His Calling itu calling His answer sih. Aduh, tapi itu itu keren. kebalikan. Meskipun itu agak cheesy, tapi lu keren. Itu kebalikan. Mungkin kita sudahi. Boleh Leb, cerita Leb. Iya, jadi sebenarnya sih cerita dari semuanya kalau tema kenapa ada si Answer His Calling ini ya benar-benar gimana gue menjawab panggilan Tuhan sih sebenarnya. His-nya itu kan Tuhan kan. Jadi benar-benar story gimana gue akhirnya nemuin Tuhan pas gue lagi kayaknya mau memutuskan sesuatu nih. Ceritain aja atau gimana? Iya dong, ceritakan saja singkat. Cerita singkatnya ya sebenarnya waktu itu gue SMA terus gue harus memutuskan kan ceritanya mau kuliah apa, sedangkan ceritanya nih nggak patut dibanggakan sih ya, sebenarnya ceritanya bandel banget lah dulu ceritanya gitu, bandel terus bingung mau kuliah mau ngambil apa nih, mau ngapain, mau gimana gitu, tapi harus diputuskan sampai akhirnya berdebat sama diri sendiri dan Tuhan lah. Jadi mendoakan, ceritanya dulu tuh SMA udah mulai tobat tuh, udah mulai datang ke Tuhan bener-bener gitu,
pelayanan di gereja. Terus biasalah kalau udah kayak gitu kan mau memutuskan sesuatu datang ke Tuhan tiap hari berdoa, Tuhan gue mau kuliah ini gitu kan, gue mau ngambil ini, mau ambil apa gitu. Terus momen-momen berdoa tuh ada beberapa yang gue pengen pilih sebenarnya dulu gitu. Jadi ceritanya karena bebas banget, ceritanya anaknya pengen seni banget kan gitu, pengennya yang berbau-bau seni lah oke gitu. Sampai satu momen gue nggak tahu suara dari mana, pokoknya gue cuma diminta untuk doain teologi. Gitu kan, muncul tuh kata itu dan gue beberapa kali gue kayak apa sih gitu, maksudnya ini aja nggak pernah terbesit di pikiran gue gitu. Benar-benar nggak pernah ada, bahkan gue nggak pernah tahu kalau pendeta itu ceritanya kuliahnya sebelumnya tuh teologi gitu, itu nggak pernah ada di bayangan gue sebelumnya gitu. Sampai akhirnya bertahan cukup lama, gue nggak mau doain, cuma muncul gue nggak mau doain sampai di titik nggak ada salahnya lah ya doain doang gitu kan. Toh gue juga nggak mau itu, nggak mungkin gue pilih juga, gue mikirnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, ini nih Tuhan yang selama ini ganggu gue nih gitu kan. Sampai gue sempat ada di momen gue diem, nggak mau berdoa lagi karena gue minta Tuhan kuatin jalan gue, maksudnya bikin gue yakin gue mau kesini gitu. Tapi diminta di hati gue tuh dimintanya itu terus yang didoain. Sampai akhirnya ya udah Tuhan, gue berdoa bukan berarti gue mau, gue cuma bilang gitu doang. Jadi terserah Tuhan deh, karena nggak ada ceritanya nih gue di keluarga gue udah waktu itu dipandangnya jelek, maksudnya bandel banget gitu kan, bandel banget, lawan orang tua mulu kayak gitu-gitulah. Terus kalau gue ambil teologi, dan bahkan waktu itu gue sempat searching juga, oh teologi ternyata kayak gini, gue bakal mikir ini apa kata orang, apa kata keluarga gue gitu, dan apa kata teman-teman gue kalau sampai gue memutuskan pilih ini gitu. Sampai akhirnya ya udah gue bilang Tuhan, gue cuma doain ya, gue cuma sebut ya di doa gitu segala macam. Sampai akhirnya ya udah, kok makin hari makin mantep nih, makin hari makin penasaran teologi itu apa, baca-baca, lihat di internet dan segala macam. Akhirnya gue berani ngomong ke nyokap gue putuskan itu, gue putusin untuk gue mau ambil ini. Sampai nyokap gue aja waktu itu awal-awal, yakin lo mau serius nggak nih gitu kan gitu. Ya udah, gue juga nggak tahu gimana jalannya mau dibawa kemana, tapi gue mau jawab panggilan dia di sini. Iya, tadi kan lo cerita lo akhirnya sekolah teologi, ya kan, lo akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilannya dengan ya gue sekolah teologi. Dan kalau kita tahunya lo sekarang pun sama ya, maksudnya kayak lo udah di mahasiswa tingkat akhir di sekolah teologi. Ya, tahun keberapa? Agak sedih ya? Nggak tahu saya. Agak nggak perlu diulang-ulang. Dan kita juga tahu lah, maksudnya Caleb itu identik dengan dia punya komunitas ya. Aku sebut aja Authentic Love Family itu identik banget sama Caleb, bener-bener kayak kalau ngomongin ALF pasti ingatnya Caleb gitu ya. Memang panggilannya di situ. Tapi ada momen tadi juga Caleb ngerasa kayak gue ini kan bandel banget juga ya. Kalau gue kuliah teologi mau apa kata nih orang-orang gitu kan ya, berpikir seperti itu. Nah itu ada momen-momen yang mungkin ada jeda waktu yang lu kalau diceritanya kan tadi kan singkat cerita, singkat banget. Tapi kan sampai dengan keputusan ini ada rentan waktu yang lu kayak ngerasa apa gitu, yang kayak gimana, apa sih yang lu lalui pada saat-saat itu, dan kebohongan-kebohongan apa sih Lab yang lu percaya yang sampai ada rentang waktu di mana lu sendiri sulit untuk kayak memantapkan diri kayak gue yakin ini panggilan Tuhan, tapi di situ justru lu ngerasa kayak enggak sih gitu. Kalau dari cerita lu kan cuma sekedar kayak ya gue kan cuma denger doang teologi, habis itu gue nggak doain ya udah. Tapi kan nggak mungkin tanpa pergumulan tuh di tengah-tengah itu. Apa sih yang lu percayai pada waktu itu, kebohongan apa yang lu percayai, dan kayaknya gue nggak mau banget. Dan seperti apa struggle lu pada saat itu gitu Lab. Boleh diceritain nih Lab biar kita bisa sama-sama denger. Jadi ini berarti nggak singkat cerita lagi ya? Enggak dong. Panjang cerita. Panjang cerita. Tanggung ya dari awal singkat cerita. Tahu Kita gitu, sudahi saja sampai ini dari awal makin panjang. Iya, jadi ya namanya anak bandel ya. Maksudnya kenapa sampai gue ceritanya menolak itu dan kayaknya gue nggak di situ banget gitu kan? Karena memang dari awal nih, ya mungkin kalau ngelihat background keluarga, ya kita tahu nggak ada keluarga yang sempurna memang. Tapi dari situ gue punya keluarga yang broken banget gitu. Gue punya keluarga yang maksudnya mungkin gambaran seorang ayah itu hilang, nggak ada, mungkin bisa dibilang nggak ada sama sekali gitu. Maksudnya ayah yang baik ya. Gitu. Ya lo masih ada ayah yang baik ya? Ada lah. Ada dong. Ya maksudnya gambaran itu tuh nggak ada di keluarga gue gitu. Terus gue bertumbuh sebagai seorang anak pertama yang benar-benar
nggak ada panutan seorang laki-laki gitu yang ya udah gue cuma ngelihat di TV, gue lihat di cerita-cerita orang gitu kan. Sampai akhirnya dari situ tuh gue bertemu jadi anak yang kurang bisa taat aturan, kurang bisa kurang bisa baik dalam secara perilaku gitu kan. Jadi kayak kerjaannya ngelawan orang tua, kerjaannya melanggar sesuatu gitu kan. Di SD sempet nggak naik kelas juga ya kan, sempet nggak naik kelas. Terus iya kalau udah kayak gitu kan bawaannya walaupun arahnya nggak kesana sih, tapi diri ini pengennya rebel aja gitu, pengennya ngelawan aja apapun gitu kan. Teman-teman baru lagi, biasa anak-anak apalagi masih SD kan pada nganggapnya wah abang-abangan nih seru nih gitu kan. Gue punya temen di kakak yang udah kakak kelas, gue punya teman yang bawah gue ceritanya mengayomi gitu. Jadi kayak makin dia abang-abangin nih gitu kan. Wah makin semangat lah untuk bandel ya kan, makin jadi contoh enak ya gitu walaupun di bandel gitu kan. Terus ke SMP, di SMP juga gue sebenarnya SMP gue lolos ya kan, nggak menurut gue pribadi gue nggak pure lulus, walaupun lulus secara akademis nilai itu gue lulus bagus malah waktu itu. Cuman dalam kehidupan, maksudnya dalam pelajaran aja gue ngerasa kayaknya gue nggak belajar banget gitu. Kalau ditanya sekarang pelajaran anak SMP mungkin gue nggak ngerti sama sekali bisa dibilang. Terus ya intinya di situ juga segala kebandelan tuh SMP tuh makin jadi lah gitu, makin jadi sampai akhirnya gue SMK, sempat masuk SMK waktu itu. Di SMK DO lagi, nggak naik terus DO, makin berasa tuh kan kayaknya wah. Walaupun di situ gue nggak ada penyesalan yang gimana sih, malah kayaknya keren-keren aja gitu waktu itu mah, ngebayanginnya keren banget gitu. lagi tren ya mungkin. Banyak kok saudara saya. Tren yang keren amat, kita punya tren musim ini apa tuh drop out. Oh masa gitu. Kebetulan nggak ada yang kebetulan sih ya. Banyak juga waktu itu yang bareng-bareng gue DO. Trendsetter. DO masal. Iya gitu kalau Tuhan bilang putuskan satu angkatan kayaknya. Kayak gitu. Jadi dari cerita, maksudnya dari situ mulai mikir kan gitu, maksudnya kok aduh hidup gue kok gini-gini amat ya gitu kan. Maksudnya seliar itu, sebebas itu dulu gitu. Maksudnya ya dari SMK itu pun gue sering gak pulang, pokoknya semau-maunya gue aja lah hidup gitu, enak-enaknya gue gitu. Sampai jadi waktu di momen SMK itu banyak teman-teman gue yang DO juga itu pindah ke satu sekolah yang bisa buat mereka naik kelas. Ya kan. Nah, momen di situ tuh gue minta sama nyokap gue kan, ya belum ada penghasilan kan. Minta sama nyokap, gue pengen ke situ juga nih ikut mereka gitu. Nyokap gue nggak izinin. Puji Tuhan nyokap gue nggak izinin. Maksudnya nyokap gue benar-benar nggak, itu kan konsekuensi lu, dia bilang. Kalau mau ya lu ngulang, kalau mau lanjut sekolah, kalau nggak mau ya terserah lu. Nyokap gue gitu ya. Akhirnya mikir tuh gue, waduh, awalnya makin rebel kan, ya udah gue usah sekolah aja gitu kan, kayak pokoknya gitulah, ribut-ribut di rumah gitu-gitu. Terus sampai akhirnya ya udahlah, daripada gue nggak sekolah sama sekali, gue mikirnya gitu kan. Terus gue juga mau ngapain waktu itu, nggak kebayang sama sekali. Masuk SMA gue ikut, gue makin aktif di gereja, maksudnya ada orang-orang yang melayani gue, ada orang-orang yang kayak ngebawa gue makin dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya dari situ tuh titik gue minta ampun sama Tuhan. Dari situ titik dimana gue datang ke Tuhan bener-bener tiap waktu, bener-bener kayak Tuhan gue mau serahin nih, gue mau belajar lepasin semuanya, walaupun malunya ada ya kan. Ya bayangannya berarti gue kelas 1 itu teman-teman kelas 3 itu teman-teman gue sebenarnya gitu. Angkatan kelas 3 itu seumuran gue semua gitu. Jadi malunya ada, rasa nggak enaknya banyak, terus harus belajar dari awal tuh males banget sebenarnya gitu kan. Tapi Tuhan, gue mau lakuin ini buat lu. Itu karena ada gereja, karena ada orang-orang yang mau datang bimbing gue untuk gue dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya gue jalan itu dengan baik. Dan di situ tuh yang tadi prosesnya sampai ke gue harus memutuskan kuliah itu. Dan di situ gue berani bilang itu karena doa nyokap gue sih. Karena memang gue tahu nyokap gue orang yang berdoa, gue tahu nyokap gue tuh orang yang selalu ngedoain gue juga. Karena salah satu didikan dia yang nggak pernah gue lupain sampai sekarang adalah dulu ya, kalau sekarang mungkin dia ngerasa ya ini anak udah dewasa gitu. Dulu itu selalu dia bisa tanda kutip ya paksa gue untuk berdoa.
Walaupun gue pulang pagi, ya kadang-kadang gue nggak pulang karena gue malas disuruh doa juga. Karena dia akan pantengin gue untuk berdoa dulu pas gue nyampe rumah. Gue nggak akan dibiarin ke kamar, gue nggak akan dibiarin tidur sebelum gue berdoa. Udah. Jadi kayak kadang-kadang pura-pura, amin. Intinya dia mau lihat gue berdoa dulu. Sampai hari itu jadi kebiasaan tuh. Jalan, maksudnya tanpa dia suruh, ya gue nyampe rumah berdoa. Mau pergi bahkan gue berdoa, ketemu. Maksudnya mau dalam hal apapun gue terbiasa berkomunikasi sama Tuhan. Nah dari situ tuh menurut gue itu yang benar-benar membuat gue merefleksikan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Jadi, karena dikit-dikit Tuhan tolong gue dong, Tuhan gue harus ngomong apa, Tuhan jaga gue, bimbing pikiran gue, hati gue, kayak gitu-gitu. Dan itu jadi kebiasaan sampai detik ini. Dan itu yang bikin gue akhirnya siap tuh waktu mengambil keputusan kuliah, itu bergumul sama diri gue, dan gue yakin itu doa nyokap gue juga sih. Itu yang bikin gue sampai detik ini ada dan mau melayani sesama sebenarnya. Berarti sampai dengan keputusan lu ke situ sebenarnya kebohongan-kebohongan yang lu percaya itu justru terjadinya bukan yang kayak lu lagi waktu mau memutuskan tuh kayak aduh Tuhan gue nih nggak layak, tapi waktu lu merefleksikan justru ke belakang ya kayak perjalanan hidup gue nih nggak oke amat sih. Jadi kayak lu ada perasaan tidak layak ya untuk masuk ke dalam. Mungkin lebih ke situ. Rasa-rasa yang kayak bukan tempat di mana gue seharusnya berada ya, lebih arahnya ke situ ya, sampai akhirnya mungkin itu masa-masa pergumulan lu, tapi ada momen di mana lu juga menyadari bahwa satu kebiasaan yang nyokap lu bangun ya pada waktu itu ya, itu membentuk lu punya kebiasaan juga dan juga jadi lu punya lifestyle ya Lep ya. Meskipun di bersamaan dengan itu lu punya struggle untuk ngerasa tidak layak, intimidasi yang ngelihat lu punya masa lalu yang tidak sebaik itu untuk menuju ke teologi ini, itu tetap ada. Tapi karena ada gaya hidup yang dibangun bareng sama nyokap, orang yang berdiri sama lu, itu yang membuat lu akhirnya memutuskan untuk berjalan sampai dengan detik ini ya. Bahkan menurut gue panggilan Tuhan itu bukan sekedar untuk gue mengambil keputusan sekolah teologi, tapi kayak untuk melayani dia juga sesama gitu. Karena ya maksudnya kayak terlalu remeh Tuhan cuma suruh gue sekolah teologi doang gitu. Jadi kayak maksud dibalik dari teologi ini ya lu harus relain diri lu, serahin diri lu untuk melayani sesama dan juga melayani Tuhan gitu. Ke arah situ sih. Ya tadi kan Kak Kaleb juga bilang tentang fokusnya bukan cuma karena masuk ke teologi, tapi melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Nah untuk ada di pikiran itu pasti kan ada kebenaran yang Kak Kaleb terima. Nah boleh nggak sih Kak ceritain titik balik di mana Kak Kaleb terima kebenaran itu dan apa kebenaran yang Kak Kaleb terima? Oke. Jadi ya biasa karena kebiasaan berdoa tadi, kebiasaan datang ke Tuhan tadi, gue dapat satu ayat di Yakobus 1 ayat 22. Itu yang benar-benar gue pegang terus sampai sekarang. Dibilang tetapi hendaklah kamu, kalau nggak salah ya, gue lupa inget nih, takutnya salah. Tapi hendaklah kamu. Sebentar, dia mahasiswa teologi. Jadi kalau salah nggak bisa. Itu manusia juga kok. Nanti bisa muncul di sini om enggak ya? Yakobus 1 ayat 22 tuh bilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Nah itu tuh muncul dari sebelum gue memutuskan untuk maksudnya untuk masuk sekolah teologi. Jadi kayak makanya dari situ gue mulai aktif di pelayanan gereja. Waktu itu kan ya taunya pelayanan di situ kan, di gereja dan komsel segala macam. Itu yang gue lakukan karena gue tahu kalau gue nggak ngelayanin, kalau gue nggak jadi pelaku firman, gue lagi bohongin diri gue sendiri. Karena di dalam diri gue firman itu hidup gitu. Dan itu yang gue benar-benar pegang sampai sekarang sih, yang bikin gue dalam segala hal hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalau enggak, lu bukan lu, intinya gitu. Kenapa gue mau iyain ya karena ya melakukan firman itu gue sebenarnya gitu. Jadi ketika gue lagi nggak melakukan, gue lagi males, gue lagi ngerasa flat, menurut gue ya firman itu muncul lagi tuh, kebenaran itu muncul lagi yang ini bukan lu loh, gitu. Ini bukan lu tuh ya lu yang aktif ngelakuin firman, lu yang aktif istilahnya berbagi hidup, membagikan Injil kayak gitu-gitu, kayak oh iya itu yang ke-trigger gue balik lagi ke Tuhan. Itu sih kebenaran yang benar-benar gue pegang ya sampai detik ini. Berarti perjumpaan lu justru benar-benar sama firman Tuhan ya. Dan firmannya itu bukan cuma jadi tulisan tapi sesuatu yang benar-benar berbicara berulang-ulang sama lu ya. Bahkan momen gue diem nih lagi ngapa-ngapain yang seolah-olah nikmatin kesendirian lah gitu kan anak zaman sekarang gitu. Tapi di situ di pikiran gue muncul lagi kalau diem sendiri sih. Makanya akhirnya tiba-tiba gue ngechat siapa, tiba-tiba nanya kabar, tiba-tiba lagi apa, tiba-tiba gue lihat story orang gitu kan, terus tiba-tiba, woi lihat kesuksesan orang gue bisa ikut
berbahagia, ngelihat orang sedih gue bisa nanya lagi kenapa lo kayak gitu-gitu. Itu yang bikin gue terus gerak sih sebenarnya. Jadi lu bener-bener Roh Kudus menuntun lu bener-bener dari firman yang berbicara langsung sama lu ya itu ya. Perjumpaan yang dari firman Tuhan itu yang membuat Kaleb punya kehidupan yang baru yang bener-bener berjalannya sesuai dengan tuntunannya Tuhan gitu. Nah, gue punya pertanyaan nih Leb buat lu. Lu kan dulu anaknya rebel banget nih kan. Terus tadi lu juga bilang kan punya lingkungan yang mendukung nih kan untuk rebel. DO-nya DO masal ini kan. Kalau DO sendiri kan B aja gitu ya, masih banyak lah ya. Ini DO masal loh. Semoga teman-temanku lihat ya. Nah, lu kan berarti kan punya lingkungan lah ya yang sama-sama anak-anak yang memutus gue emang anak rebel gitu kan untuk memutuskan untuk jadi anak rebel. Terus pada akhirnya gue juga nggak ngelihat lu sekarang jadi anak alim sih. Gue nggak ngelihat lu alim sih Lab sebenarnya. Terus melihat komunitas lu sekarang dengan keapaadaannya lu dan komunitas itu sebenarnya lu cuma mewadahi apa yang jadi visinya Tuhan dengan lu yang seadanya gitu, dengan Kaleb gitu. Lu nggak berusaha menjadi orang lain gitu, lu cuma menjadi Kaleb dan lu bawa itu ke komunitas di mana lu berada, dan kita sama-sama tahu itu bertumbuh. Kita lihat juga komunitas lu gimana itu berjalan. Nah, yang jadi pertanyaan gue gini, gimana dengan teman-teman lu yang dulu ngelihat lu punya pilihan yang udah 180 derajat lah. Lu memutuskan kuliah teologi, teman-teman lu ngomong apa yang rebel, kayak mungkin tadi kan lu juga sempat singgung ya di depan kayak apa kata orang nih kalau gua sekolah teologi gitu. Terus teman-teman lu gimana sikapnya sama lu? Apakah lu jadi kehilangan lingkungan lu yang lama kah, atau justru ada sesuatu yang terjadi yang justru di luar pikiran dan nalar kita nih sama lingkungan lu yang lama dengan keputusan lu sekarang gitu? Iya, yang terjadi sih sebenarnya pertama hilang komunikasi yang pasti. Itu bener-bener lost contact, karena sebenarnya bukan karena gue nggak mau main lagi atau mereka juga musuhin gue, nggak juga, karena fokus gue udah beda. Itu doang sih, karena maksudnya di masa itu gue lagi jatuh cintanya sama Tuhan. Ya fokus gue ngedeketin Tuhan gitu, fokus gue ngedeketin sesama orang percaya yang ngebangun gue juga, dan gue mau ngebangun mereka juga gitu. Jadi bahkan mereka yang nanyain, weh sombong banget nih mentang-mentang sekarang anaknya gereja banget nih, gini banget nih, gitu-gitu kan, gak pernah nongkrong lagi, gak pernah muncul lagi gitu. Sampai satu waktu beberapa kali gue nongkrong dan mereka gak, maksudnya ya ada yang akhirnya gak terlalu ngobrol sama gue, tapi banyak juga yang datang ke gue, wih belajar apa lu sekarang gitu. Di gereja ngapain aja, bahkan beberapa kali teman-teman dari tongkrongan gue yang dulu juga ada yang pernah gue ajak ke gereja, ada yang pernah apa gitu, karena mereka penasaran nih, ini orang kok bisa begini, ngapain sih, ini orang kerjaannya apa sih gitu. Bahkan dulu narik mereka, karena kan lu ceritain anak band-band itu ya apa, undercover. Dulu lu anak band ya? Ceritanya Tos gitu. Sama ya? Berarti bandel juga dong. Enggak, gue itu pengecualian, gue anak band yang enggak. Berarti emang enggak anak bener. band gitu ya? Enggak semua anak band begitulah. Semua sih kayaknya. Enggak, gue tetap tidak percaya. Tapi apa namanya? Ya dari situ akhirnya gue berusaha narik, bukan berusaha sih, maksudnya gue cuma ceritain kan, mereka nanya kan, lu ya gue di gereja main band, gue bilang ngeband main-main kayak gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada sesuatu yang berubah banget juga gitu. Ya udah, terus mereka ikut dan gue mulai nyambung lagi beberapa kali, walaupun ya awalnya terputus bukan karena memutuskan diri gitu, bukan karena ngerasa wah ini pergaulan tidak baik buat gue gitu. Justru gue cuman selalu berpikir gue harus kembali tempat di mana gue berasal. Karena gue ngerasa itu rumah gue sebelumnya. Gue bisa nggak pulang, gue bisa nyaman nongkrong nggak mandi sekolah lagi gitu kan, kayak ini rumah banget nih gitu. Itu tempat aman lu lah ya. Tongkrongan safe place lu banget di situ kan. Makanya gue ngerasa harusnya gue nggak ninggalin ini juga gitu. Sampai akhirnya ya Tuhan yang bikin, menurut gue bukan gue, karena gue nggak berusaha sama sekali ngontekin orang-orang buat nongkrong lagi dan segala macam, tapi kayak tiba-tiba nyambung, tiba-tiba ada yang connect, tiba-tiba ada yang balik lagi. Kita cerita-cerita, akhirnya ada orang-orang yang mau ceritain ceritanya ke gue, ada yang bisa gue bagiin juga, dan itu bikin gue kayak wah kenapa tidak gitu kan, membangun sebuah tongkrongan yang suasananya mengarah pada Tuhan gitu, yang nggak sekedar hahi, istilahnya nggak hahi yang sementara gitu. Dan akhirnya puji Tuhan, kalau tadi teman-teman udah kasih tahu komunitas itu ke Authentic Love Family itu juga awalnya pun muncul dari anak-anak teologi yang sefrekuensi sama gue juga ternyata. Dan gue nggak tahu kenapa ngikut Tuhan gitu sih. Iya bang ya, gue bingungnya itu ngikut Tuhan tuh kok tanpa harus gue
bayangin yang saklek gitu, tapi kayak Tuhan tuh tiba-tiba ngumpulin gue sama orang-orang yang sefrekuensi, tiba-tiba ngumpulin orang-orang yang ya sama-sama suka nongkrong, sama-sama suka rebel juga beberapa, bahkan hampir semua gitu. Terus kita ngebangun ini, kita jadi ini sebuah tongkrongan yang benar-benar nggak sekedar tongkrongan biasa, yang nggak sekedar hahihi, tapi kita ngomongin Tuhan. Kita yang biasanya nyanyi lagu-lagu biasa gitu kan, kita nyanyi lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani gitu yang kayak, dan akhirnya membuat ketertarikan buat orang-orang yang kayaknya sefrekuensi juga gitu. Dan akhirnya kita ngumpul sama-sama buat nyembah Tuhan sih. Wow, sejatinya memang serebel-rebelnya kita sebenarnya ada kerinduan kok kita ya sebenarnya untuk, karena ikut Tuhan sebenarnya harus rebel sih. Iya pasti. Iya, orang Tuhan Yesus aja rebel kok. Iya kan, rebel dari sistem dunia yang ada. Iya, rebelnya konteksnya kemana dulu gitu ya. Bukan berarti jadi sembarang-sembarang aman. Enggak sembarang, tapi rebel dari sesuatu yang jelek, karena kan kebanyakan lingkungan ini ngebawa kita ke arah makin gak dekat sama Tuhan. Dan dari situ tuh kita mesti rebel untuk balik ke Dia. Setuju banget. Wow. Thank you so much Lab. Dan tadi gue tangkap satu hal sih yang jelas, waktu lu cerita, lu bilang kan tadi kalau ikut Tuhan ternyata gue nggak harus bikin yang gimana ya, karena sekali lu putuskan untuk lu melangkah sama Tuhan, kalau firmannya bilang Dia adalah jalan, ya lu ikut Dia pasti semuanya jalan sih sebenarnya. Dan Tuhan yang bawa itu semua justru ketemu di satu titik temunya ya. Yang menarik tadi waktu Kaleb justru jalan untuk penuhin panggilannya Tuhan, semuanya seakan tertarik sama untuk datang ke situ. Memang hadirat Tuhan itu atraktif sih kalau kita sama-sama sadarin ya. Seperti kayak kita waktu ibadah pun gitu. Waktu kita lagi penyembahan, kita nggak pernah berusaha untuk orang ada di satu rasa yang sama, tapi begitu arahnya ke satu tujuan yang sama, kita terarah ke situ bersama-sama juga ya. Wow, thank you so much for sharing bro. Ini yang terakhir nih Lab. Sebelum kita closing, gue mau minta lu kasih encouragement dong buat teman-teman. Mungkin di luar sana nih banyak sebenarnya yang ngerasa kayak gue kok yakin sebenarnya Tuhan panggil gue untuk ini, tapi kok gue ngelihat mungkin kayak kalau kasusnya Kaleb, gue nggak Tuhan-Tuhanan deh, gue nggak, kayaknya hidup gue juga nggak Tuhan-Tuhanan amat, gue ikut Tuhan juga bukan, gue beragama nggak serius gitu. Nah kalau Kaleb sendiri boleh kasih encouragement dong buat teman-teman yang lagi nonton Titik Koma ini lah. Oke. Mungkin ya teman-teman yang udah nonton dari awal dan mungkin punya pengalaman yang sama gitu, yang ngerasa dirinya nggak baik-baik banget, yang dirinya kayaknya nggak Tuhan-Tuhan banget gitu. Tapi ketika kita memutuskan nih, karena gue yakin Tuhan nggak pernah berhenti sih, Tuhan nggak pernah stop, Tuhan nggak pernah biarin kita tuh makin jauh sama Dia. Kalau emang kita anaknya ya, entah dari apapun, belajar aja mulai datengin Dia gitu, karena benar-benar nggak akan ada yang sia-sia ketika lo datang ke Dia. Tuhan tuh bikin hal sekecil apapun yang membuat kita datang sama Dia, kita bakal dikasih juga yang lebih daripada itu. Tuhan gak bakal biarin kita gitu-gitu aja. Tuhan bakal bikin kita tuh makin serupa sama Dia tiap hari. Dan kita gak perlu pikirin nanti ujungnya apa, goalnya apa. Ketika gue deketin Tuhan, ya ngapain lu deketin Tuhan, goalnya apa? Nggak ada. Deketin Tuhan itu goalnya makin jalan bareng-bareng sama Dia terus gitu. Makin percaya sama Dia, makin tahu kita siapa, Dia siapa gitu. Itu goalnya gitu. Jadi ya deketin Tuhan terus, tempel Dia terus gitu, jangan putus-putus. Dan itu semua tuh yang nanti dalam berjalannya waktu, prosesnya Tuhan lah, itu yang bakal bikin kita makin ngelihat Dia tiap hari. Jadi kayak ya kalau istilahnya kamera blur itu lah, lu perlu difokusin lagi sehingga benar-benar dapat titik fokusnya, dan itu tinggal kita jalanin terus gitu. Jadi dan mungkin pasti pasti nggak akan enak. Ikut Tuhan tuh nggak ada yang enak. Tapi yang gue ingat firman Tuhan tuh bilang, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang, karena gini, bersukacitalah dalam pengharapan itu maksudnya ya sukacita tuh udah ada. Sukacita itu Kristus itu sendiri. Ketika kita deketin Tuhan, itu tuh sukacita. Sehingga dalam pengharapan apapun, cita-cita lo, bayangan lo di depan, itu yang bakal bikin kita terus bersukacita. Makanya pakai Kristus terus gitu. Makanya itu yang bikin kita terus-terusan happy dan sukacita. Dan kesesakan, dia nggak bilang tidak akan ada kesesakan, tapi bersabarlah dalam kesesakan. Sabar ya berarti lu jalan bareng Tuhan, ikutin apa yang Tuhan mau, dengerin apa yang Tuhan mau. Bersabarlah walaupun banyak kesesakan yang benar-benar kayaknya gencet lu banget hari-hari ini gitu. Terakhir, bertekunlah dalam doa. Dan itu yang benar-benar kadang-kadang kita nih lupa semuanya.
Tuhan mau kita terus berkomunikasi, berhubungan sama Dia, bertekun dalam doa. Bertekun tuh nggak sekedar ngomongin doa pagi, doa malam gitu, enggak. Masih juga doa makan Lep kalau. Iya, doa makan doang gitu. Bahkan kadang-kadang makan juga cuman dalam nama Yesus, amin. Amin. Sambil makan udah amin. Kadang-kadang gitu. Jadi kayak jangan sampai, maksudnya yang Tuhan mau tuh bertekun berarti membangun hubungan, membangun komunikasi yang baik sama Dia, itu kita bertekun. Kayak ya lu bertekun dalam belajar berarti lu tiap hari lihat buku pelajaran, tiap hari mencoba melatih. Nah itu makanya bertekun dalam doa gitu. Wow, benar-benar berfokus sama pribadinya Tuhan ya. Bangun hubungan yang tanpa agenda selain pribadinya, kejar hatinya, jalannya nanti kelihatan. Wow, thank you so much Lep. Tasya, kalau hari ini kamu belajar apa nih dari Caleb dari sesi Titik Koma hari ini nih? Aku belajar banyak banget, cuma tadi aku keinget kisahnya Simon Petrus yang dia dari penjala ikan ke penjala manusia, itu aku lihat banget itu di Kak Caleb gitu. Ketika Kak Caleb mungkin awalnya nggak mengerti gitu, kayak kenapa sih Tuhan harus gini, kenapa harus doain ini gitu. Tapi ketika Kak Caleb taat aja dengan apa yang Tuhan suruh doain, akhirnya aku lihat itu sebagai Kak Caleb jadi penjala manusia gitu. Penjalanya kan nggak berubah dari penjala ikan ke penjala manusia, mungkin dari sisi nongkrongnya kali ya, nongkrongnya nggak berubah, tapi narik orang gitu, kayak magnet yang narik orang. Jadi aku belajar kalau semakin kita berbagi hidup, kita akan semakin hidup. Yes. Jadi itu mungkin yang aku dapat dari Kak Caleb, Kak. Wow, kita connect nih hari ini banget. Karena aku dari tadi juga waktu Caleb lagi ngomong, aku kayak Tuhan ingetin sosoknya Petrus terus dari tadi. Yang keluar di kepalaku cerita-cerita di Alkitab tentang Simon Petrus memang gitu. Dan kalau buat aku pribadi hari ini dari ceritanya Caleb yang yang aku belajar banget itu justru di hal terkecil, hal yang seakan kita buatnya tanpa benar-benar motivasi yang baik pun itu punya arti yang besar waktu kita akhirnya berjalannya sama Tuhan. Dari hal yang kecil kayak tadi berdoa masih disuruh, berdoa dipaksa, tapi tetap dijalani meskipun cuma aminnya doang atau cuma nunggu nyokap keluar biar amin tidur. Tapi menjalaninya itu benar-benar mungkin yang buat Caleb ada sekarang adalah apa yang mamanya lakukan. Tapi dari hal kecil yang dijadikan gaya hidup, dan itu bareng sama Tuhan itu punya makna besar buat panggilan kita di dalam Tuhan pastinya. Dan tadi ya kayak yang Caleb bilang ya, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, artinya terus bangun hubungan kita sama Tuhan. Dan itu sangat penting ya, apalagi ngomongin answer His calling. Caranya kita jawab panggilannya gimana kalau kita nggak dengar suaranya? Kita gimana mau dengar suaranya kalau kita nggak pernah komunikasi sama Tuhan? Doa adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan, bukan bentuk to-do list yang kita kasih sama Tuhan untuk Tuhan kerjakan. Enggak, ini tuh lebih dari itu. Ini adalah bentuk komunikasi kita sama Tuhan. Dan yang aku belajar jelas tadi dari Caleb bahwa perjalanan kita itu bukan untuk sesuatu yang tujuan yang seperti selain dari Kristus intinya. Tujuan kita cuma selalu Kristus. Semua bermula dari Dia, berjalannya sama Dia dan untuk Dia. Jadi semakin hari kita berjalan pun kita berjalan untuk semakin serupa sama Tuhan. Jadi answer His calling ini bukan soal gue pengen apa yang gue sampein sama Tuhan supaya Tuhan jadikan, tapi lebih ke apa yang Tuhan Yesus doakan ya Lep ya. Datanglah kerajaannya Tuhan, jadi kehendaknya di sini seperti di surga, bukan cuma buat kita tapi melalui kehidupan kita. Wow, thank you so much Lep buat kehidupan lu, buat semua yang lu kerjakan, lu ceritakan juga, dan kita sama-sama mau berkatin komunitas yang Caleb lagi bangun dan terus akan bangun ya, karena kerajaan Tuhan pasti di bumi ini akan progresif sampai semuanya serupa dengan apa yang ada di sorga ya. Thank you so much Caleb, thank you juga Tasya, dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan program Titik Koma dari awal sampai akhir ini. Mau ngingetin juga pastinya kalau program Titik Koma ini teman-teman akan bisa terus saksikan di hari Jumat, akan tayang di hari Jumat pukul 5 sore pastinya di aplikasi GoPlay. Dan buat teman-teman tadi mungkin gabungnya udah di tengah-tengah nih dan pengen dengerin lagi, pantengin terus juga nanti di YouTube platformnya Pijar TV sama Muda TV atau Muda untuk Indonesia, nanti akan tayang di sana juga. Nah, buat informasi-informasi lainnya mengenai program Titik Koma, teman-teman boleh follow Instagramnya Pijar TV di @pijartv, juga Instagramnya Muda untuk Indonesia di @muda untuk Indonesia.
Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau permintaan doa, permohonan doa, teman-teman boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Nanti tim Pijar akan bantu untuk menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan, juga request-request doa yang disampaikan. Nanti tim dari Pijar dan tim dari Muda akan coba untuk menanggapinya dengan semaksimal mungkin. Nah Kak, kan hari ini pasti pada bertanya nih, kok terang-terang banget? Kalau Kakak Lab merah kita agak kayak lampu lalu lintas ya. Untung enggak ya? Untung enggak. Untung enggak. Nah hari ini kita pakainya dari Merch by Muda nih Kak. Wow. Mungkin teman-teman yang kayak apa sih itu titik koma, boleh cek Instagramnya di @merchbymuda. Dan kita juga mau say thank you banget untuk Antik Mebel karena udah support kita nih, sofanya nyaman banget sampai bisa terbuka satu sama lain. Wow. Jadi thank you Antik Mebel dan Merch by Muda. Oke, thank you banget sekali lagi untuk Caleb, buat Tasya, buat teman-teman semua yang udah menyaksikan program Titik Koma. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya dari Titik Koma. Sekali lagi, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye-bye, God bless you.